Bab 1200, Saudara Y. Saat Sander Y mendengar kalimat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Kakek tidak akan bertengkar dengan Bibi, kan? Dia melihat ke langit yang jauh, tapi tidak melihat apapun. Jauh di langit berbintang yang jauh, sebuah suara yang agak tak berdaya tiba-tiba terdengar. Ayah, kami sedang mendidik anak-anak, jadi tolong jangan membuat masalah. Itu suara Mileyel. Pria berbaju biru itu sedikit tidak senang dan berkata, apa maksudmu membuat masalah? Itu cucuku, kan? Mileye berkata pelan, kamu bahkan tidak peduli dengan putramu, apa pedulimu dengan cucumu? Pria berbaju biru. Tiba-tiba, langit berbintang menjadi sunyi. Saat Sander Y sedang memandangi langit berbintang dengan rasa ingin tahu, dia tiba-tiba merasakan kekuatan misterius jatuh dari langit, kemudian pantatnya seperti ditampar keras oleh sesuatu. Blok. Sander Y melompat dan berkeringat dingin karena kesakitan. Pagoda kecil menertawakan, dasar bodoh, ayahmu sudah melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mencegah bibi dan kakekmu bertempur sampai mati. Tetapi, hanya karena perkataanmu, kamu hampir memulai perang saudara. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Blok. Pada saat ini, suara tajam lainnya terdengar. Tetapi, kali ini bukan Sander Y yang dipukul, melainkan Tuan Pagoda. Tuan Pagoda segera melompat, merasa sakit hati dan cemas. Sial, apa hubungannya denganku? Sebuah suara terdengar dari Pagoda Sander Y, ajari dia dengan baik. Tuan Pagoda menjadi gila, sialan, orang ini punya 800 trik, aku tidak bisa mengendalikannya. Tidak ada yang menjawab lagi. Tuan Pagoda ingin menangis tetapi tidak bisa, sungguh bencana. Setelah sekian lama, Sander Y menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia awalnya ingin menyanjung kakeknya dan melihat apakah dia bisa langsung membuka segel dan memulihkan kultivasinya. Kali ini dia benar-benar bodoh. Jangan bermain trik dengan tugas yang diberikan oleh Bibil. Merasa bahwa kultivasinya sudah disegel lagi, Sander Y berkata tanpa daya, Tuan Pagoda. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pagoda kecil berkata, kenapa kamu tidak berbicara dengan bibimu? Sander Y berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, karena kultivasinya belum pulih, maka bibiku pasti memiliki tujuan yang dalam. Pagoda kecil berkata, apakah kamu takut dipukuli? Sander Y. Pagoda kecil berkata, sebenarnya tebakanku tugasnya belum selesai, dan kuncinya mungkin Zala ini. Apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan bibimu? Ayahmu berhutang budi, artinya kamu belum membalas budi ini. Sander Y tiba-tiba merasa sedikit bingung karena dia tidak tahu hutang budi seperti apa yang dimiliki ayahnya. Pagoda kecil melanjutkan, bukankah dia cukup mengenal wilayah 9 negara sebelumnya? Aku rasa dia mungkin berasal dari tempat itu. Sander Y berkata dengan suara yang serius, jadi, kita harus membawanya ke wilayah 9 negara. Pagoda kecil berkata, itu tergantung apakah kamu ingin memulihkan kultivasi kamu. Tahukah kamu, memulihkan kultivasi kamu kali ini berarti bibi kamu akan membantu kamu menyalakan kotak yang terakhir. Apakah kamu menantikannya? Sander Y diam. Memang dia sangat menantikannya. Kalau kotak yang terakhir menyala, maka jiwa pedang dia bisa sepenuhnya mencapai level pedang King Xuan. Yang penting ini dinyalakan oleh bibinya, jadi bagaimana bisa sama? Memikirkan hal ini, Sander Y tidak lagi ragu-ragu dan langsung berkata, sial, pergi ke wilayah 9 negara. Saat ini, Yelena yang tiba-tiba muncul di depan pintu. Hari ini, dia mengenakan jubah istana, yang membuatnya terlihat tidak muda dan lebih dewasa. Sekarang dia adalah penguasa Sengsu. Sander Y menarik kembali pikirannya dan melihat ke arah Yelena yang berjalan ke arahnya dan memegang sebuah buku kuno di tangannya. Sander Y tersenyum dan berkata, kita tidak akan membaca hari ini, ayo jalan-jalan bersama.
Yelena yang sedikit terkejut, lalu mengangguk, baik. Di taman, Sander Ye dan Yelena yang berjalan perlahan, dikelilingi oleh keharuman bunga, dan suasana sangat sunyi. Yelena yang berkata dengan lembut, apakah kamu akan pergi? Sander Ye mengangguk, Yelena yang meliriknya, menundukkan kepalanya sedikit, dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye menoleh untuk melihat gadis di sampingnya dan berkata dengan lembut, apakah kamu lelah? Yelena yang mengangguk, lelah. Sander Ye hendak berbicara ketika Yelena yang tiba-tiba menatapnya dan tersenyum, tapi menurutku ini bagus. Sander Ye tersenyum, kenapa? Yelena yang berkata dengan serius, karena ini adalah kesempatan bagiku untuk mengubah takdirku. Sander Ye terkejut sesaat, lalu dengan lembut mengusap kepala kecilnya dan berkata sambil tersenyum, ini benar-benar berbeda. Yelena yang tersenyum tipis, lalu meraih tangan Sander Ye. Dia tahu betul bahwa ini adalah kesempatan baginya, kesempatan untuk mengubah takdirnya, dan dia harus memanfaatkannya. Anak perempuan tetap harus mempunyai karir sendiri dan tidak bisa jadi vas bunga. Sander Ye berkata, tempat ini cukup rumit. Tidak hanya kekuatan lokal di sini, tetapi juga beberapa peradaban asing lainnya, terutama negara asing. Berbicara tentang ini, dia mengerutkan kening. Dia hampir melupakan negara asing ini. Saat ini, Yelena yang berkata, negara asing sudah menyerah. Sander Ye memandang Yelena yang dan berkata dengan heran, menyerah. Yelena yang mengangguk, ya, mereka menyerah hari itu setelah Bibi mengambil tindakan. Sander Ye. Yelena yang menambahkan, biarpun mereka sudah menyerah, mereka hanya patuh secara dangkal sekarang. Kita belum memiliki kendali nyata atas mereka, tetapi tidak perlu terburu-buru. Setelah aku menangani pihak ini, aku akan membawa senior Doyu untuk menemui mereka. Mereka tidak akan berani untuk tidak patuh. Sander Ye mengangguk, baik. Yelena yang memandang Sander Ye, setelah kamu pergi, apakah kamu akan kembali? Sander Ye tersenyum, tentu saja. Yelena yang mengangguk, kalau begitu aku akan menunggumu. Jangan khawatir, aku akan mengelola tempat ini dengan baik. Saat kamu membutuhkannya suatu hari nanti, itu akan tersedia kapan saja. Sander Ye tersenyum, dan dia menarik Yelena yang ke kejauhan. Keduanya berjalan dan mengobrol hingga Sander Ye pergi 4 jam kemudian. Yelena yang duduk di tangga batu dengan ekspresi sedih. Setelah sekian lama, matanya tiba-tiba menjadi tegas, lalu dia bangkit dan berjalan menuju aula utama. Di sisi lain, Sander Ye berjalan perlahan di jalan, di sampingnya ada Kaisar Doyu. Sander Ye melihat-lihat kota kerajaan di sekitarnya. Saat ini, kota kerajaan sudah kembali ke kesibukan sebelumnya. Selain itu, dengan bantuan Kaisar Doyu dan Akademi Guansuan, energi spiritual tanah Sansu berangsur-angsur pulih. Sander Ye tiba-tiba berkata, Doyu, aku ingat kamu bisa memasuki ruang dan waktu orang lain sebelumnya dan dengan paksa kembali ke masa lalu untuk membunuh mereka, bukan? Kaisar Doyu mengangguk, Sander Ye menoleh untuk melihat Kaisar Doyu, bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang ini? Karena menurut aku kalau kamu mengetahui jurus ini, kamu tidak akan terkalahkan. Kaisar Doyu berkata dengan sungguh-sungguh, memasuki garis waktu orang lain dan mengubah masa lalu memang setara dengan tak terkalahkan di alam semesta ini, tetapi ada batasannya. Sander Ye sedikit penasaran, pembatasan apa? Kaisar Doyu berkata, hukum Tao. Sander Ye berkata, tolong beritahu aku secara detail. Kaisar Doyu berkata, misalnya, di alam semesta ini, jalan Tao aku melebihi hukum Tao di alam semesta ini. Lalu, aku bisa dengan paksa memasuki garis waktu alam semesta orang lain dan hukum Tao tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tapi kalau dari alam semesta tertentu yang hukum Tao ada di atasku, maka aku tidak bisa memasuki garis waktu alam semesta orang lain. Sander Ye memandang Kaisar Doyu, hukum Tao. Kaisar Doyu mengangguk,
Setiap orang memiliki Tao masing-masing, dan Tao juga terbagi menjadi beberapa ranah. Siapapun yang memiliki Tao lebih tinggi akan lebih kuat, sama seperti beberapa kultivator pedang. Kalau umpama berbicara tentang kultivator pedang terbaik, kalau pencapaian ilmu pedang sangat tinggi, dia benar-benar bisa mengalahkan semua teknik dengan satu pedang. Sander Ye sedikit penasaran, ranah apa saja Tao ini? Kaisar Doyu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Sander Ye tercengang. Kaisar Doyu tersenyum pahit, aku hanya tahu bahwa Tao memiliki ranah, tetapi tingkat itu berada di luar jangkauan aku sekarang. Bibimu seharusnya mengetahuinya dengan baik. Sander Ye terdiam. Kaisar Doyu melanjutkani, dewa di aula Tao penciptaan seharusnya tahu, dulu ketika aku bersentuhan dengan kesadaran salah satu dari mereka, aku jelas merasa Tao aku ditekan dalam kondisi itu, aku sama sekali tidak bisa masuk ke garis waktu dia untuk bunuh dia. Aula Tao penciptaan. Sander Ye berkata, dengan kata lain, untuk secara paksa memasuki garis waktu orang lain, Tao kamu sendiri harus melebihi Tao orang lain. Kaisar Doyu mengangguk, bisa dikatakan begitu. Ada satu poin lain, kalau alam semesta tertentu dilarang, misalnya kalau bibimu melarang alam semesta Guanxuan, maka aku tidak akan bisa memasuki garis waktu manapun dalam lingkup alam semesta Guanxuan. Tapi pembatasan skala besar semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tentu saja bibimu pasti bisa melakukannya. Sander Ye tersenyum, lalu berkata, yang membuatku semakin penasaran adalah, kalau aku kembali ke masa lalu dan mengubah masa lalu, apa yang akan terjadi di masa depan? Misalnya, kalau aku kembali dan membunuh ayahku sekarang, apakah aku masih ada di masa depan? Kaisar Doyu melirik Sander Ye, lalu berkata, tidak, kalau pembunuhan orang di masa lalu berdampak besar pada generasi mendatang, itu tidak hanya akan berdampak pada orang itu, tetapi juga seluruh generasi mendatang. Misalnya, Tuan Muda Ye, kalau kamu membunuh ayahmu di masa lalu, tidak akan ada Akademi Guanxuan di masa depan, dan ini akan berdampak besar. Tetapi kalau kamu hanya membunuh orang biasa, itu hanya akan mempengaruhi orang ini. Sander Ye mengangguk sedikit. Aku mengerti. Kaisar Doyu tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye tertarik dengan ini. Sander Ye mengangguk, aku hanya ingin tahu. Kaisar Doyu mengangguk, tidak apa-apa untuk memahaminya, tapi Tuan Muda Ye tidak perlu mempraktikkan ini. Kalau ilmu pedang kamu bisa mencapai level lain, maka satu pedang bisa menembus 10.000 cara. Itu sangat kuat. Sander Ye tersenyum, memang. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan segel hukum tertinggi muncul di depan Kaisar Doyu. Kaisar Doyu sedikit bingung. Sander Ye berkata, setelah dipikir-pikir, aku masih ingin menerapkan hukum Guanxuan di tanah Sansu dulu untuk melihat efeknya dulu. Setelah tidak ada masalah besar, aku akan kembali ke alam semesta Guanxuan untuk implementasi penuh. Kaisar Doyu mengangguk, ini adalah ide yang matang dan bijaksana. Sander Ye tersenyum dan berkata, kamu tetap di sini untuk membantu Yelena menerapkannya. Kaisar Doyu mengangguk, baik. Sander Ye memandang Kaisar Doyu, Doyu, apakah kamu pernah ke wilayah 9 negara? Kaisar Doyu sedikit terkejut, apakah kamu akan pergi ke wilayah 9 negara? Sander Ye mengangguk, Kaisar Doyu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Ye, dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kamu tidak cocok untuk pergi ke tempat itu. Sander Ye tersenyum dan berkata, alasannya karena kekuatanku belum pulih. Kaisar Doyu mengangguk, ini salah satunya. Kedua, kekuatan di tempat itu relatif kompleks. Ada berbagai kelompok tentara bayaran di sana, yang besar dan kecil. Mereka semua adalah kelompok tentara bayaran yang sangat jahat. Kelompok tentara bayaran ini berasal dari berbagai peradaban kosmik. Mereka semuanya berebut wilayah dan sumber daya. Singkatnya, tempat ini sangat kacau.
Sangat berbahaya bagimu untuk pergi ke sana seperti ini. Sander Ye tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kakakku ada di sana. Dia memberitahuku bahwa dia baik-baik saja di sana. Aku bisa pergi dan bergabung dengannya setelah aku pergi ke sana. Kaisar Doyu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, baiklah, kalau begitu aku akan memberimu tumpangan. Sander Ye mengangguk, baik. Saat dia berbicara, dia melihat ke kedalaman langit berbintang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, kakak, aku datang. Bersambung.